Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Bu Sekda selaku Ketua Harian Gugus Tugas COVID-19, Pak Benat Saragi selaku Sekretaris Gugus Tugas COVID-19, teman-teman dari organisasi perangkat daerah, Ibu Camat, dan Kepala Bagian Hukum yang semuanya tergabung dalam Gugus Tugas COVID-19, rekan-rekan media. Update terakhir situasi COVID-19 di Kabupaten Sintang. Hari ini kita mendapat konfirmasi 2 orang. Konfirmasi 18, namanya Bagas Bahtiar Wicaksono, pria 24 tahun, Kecamatan Sintang, dari klaster OPD telah dinyatakan sembuh. Ya, konfirmasi 18. Kemudian satu lagi konfirmasi 20, Yulisa Miranda, wanita 30 tahun, alamatnya Kecamatan Sintang, dari klaster kesehatan, juga dinyatakan sembuh. Sehingga dari 28 konfirmasi positif COVID-19 sampai hari ini 21 sudah sembuh, 7 menunggu kesembuhan. Jadi tingkat kesembuhan pasien COVID-19 yang kita rawat itu 75%. Ya, mudah-mudahan yang kita doakan 7 lainnya cepat sembuh. Jadi 0. Jadi semuanya pasien COVID-19 100% bisa kita sembuhkan. Yang kedua, ada 3 alasan. 3 alasan semuanya dari bidang kesehatan ya. Kenapa kita ini sudah boleh ya, transisi menuju new normal. 28 pasien tadi itu sebenarnya adalah 26 orang konfirmasi positif, kemudian menularkan kepada 2 orang. Ya, 2 orang, ini dua-duanya di Rarai. 2 yang positif di Rarai, kemudian meskipun kita lakukan micro lockdown, PSBB parsial, tapi sempat dia menularkan kepada 2 orang lainnya. 26 kasus menularkan pada 2 orang. Sehingga RT-nya, angka reproduksi kasusnya itu 2/26, jauh di bawah 1. Kalau kita mau transisi menuju new normal, itu persyaratan pertama, persyaratan epidemiologis, angka penularannya mesti di bawah 1. Kita ini 26 menularkan pada 2 orang, jadi jauh di bawah 1. Itu kenapa kita mau transisi new normal. Yang kedua, seluruhnya 28 pasien ini kita rawat, 21 sembuh, 7 masih dirawat, mudah-mudahan cepat sembuh, tidak ada yang meninggal. Sehingga angka fatalitas kita, case fatality rate-nya tuh 0 ya. Belum ada yang meninggal. Yang ketiga, vulnerability-nya, tingkat keparahan dari kasus corona yang ada di tempat kita, seluruhnya 28 kasus tersebut adalah orang tanpa gejala. Jadi semuanya ringan, menyebabkan ruang isolasi khusus kita yang kita siapkan di rumah sakit dengan 4 ventilatornya itu tidak terpakai. Jadi memang tidak berbahaya ya corona yang ada. Udah angka penularannya rendah, fatalitasnya 0, tidak berbahaya. Nah itu jadi pegangan kenapa kita siap-siap mau menuju new normal. Yang kedua itu namanya persyaratan epidemiologis. Dilihat dulu nih kalau kita mau new normal. Yang kedua lagi namanya persyaratan kapasitas sistem kesehatan kita. Sistem kesehatan kita ini 3 lapis. Yang pertama adalah puskesmas dengan jaringannya. Yang kedua dinas kesehatan,
yang ketiga rumah sakitnya. Ya. Jadi puskesmas kita ini aktif melakukan pelacakan kasus untuk corona COVID-19. Kemudian 2 puskesmas yang di daerah perbatasan kita tingkatkan kapasitasnya sehingga mereka mampu melakukan tes cepat rapid test. Ya, tidak usah saya ulang lagi apa gunanya rapid test, anamnesa atau penyelidikan epidemiologis, ditambah dengan pemeriksaan jasmani, ditambah dengan rapid test, hasil rapid test, itulah kita bisa tentukan OTG, orang tanpa gejala yang kita pantau langsung kita isolasi. Ya. 28 kasus yang ditemukan di Sintang seluruhnya dicari. Nggak ada tuh kasus yang datang sendiri tuh nggak ada. Ya, seluruhnya dicari. Ya, karena semuanya orang tanpa gejala. Jadi bukan dia pasien yang mendatangi puskesmas atau ke rumah sakit. Itu adalah hasil dari tadi ini, sistem kesehatan kita yang bagus. Lalu Dinas Kesehatan kita, jadi gugus tugas COVID-19 di bidang kesehatan, memiliki kemampuan untuk melakukan tes cepat, memiliki kemampuan untuk melakukan penyelidikan epidemiologis, ya. Sebentar lagi akan memiliki kemampuan untuk melakukan polymerase chain reaction, ya, pemeriksaan laboratorium sebagai golden standarnya menentukan konfirmasi positif. Jadi PCR datang nanti sudah lengkaplah kapasitas sistem kesehatan kita. Rumah sakit kita punya 4 ruang isolasi khusus yang dilengkapi dengan tekanan negatif dan ventilator. Nganggur semuanya sampai saat ini. Terakhir kita merawat adalah yang pasien dari Sanggau, ya, yang kita rawat dan sudah sembuh, sampai saat ini masih nganggur karena 28 pasien yang ada adalah pasien yang ringan-ringan semuanya, tidak memerlukan perawatan dengan ventilator. 4. Kemudian di rumah sakit juga dilengkapi dengan 32, ya, ruang isolasi mandiri rumah sakit. Selain itu tim gugus tugas COVID-19 juga memiliki ruang isolasi mandiri yang di Gedung Serbaguna di Diklat kita. Ya, kemudian juga ditambah dengan 1 hotel yang kita blocking dengan kapasitas 43 kamar. Gedung Serbaguna 46 kamar. Jadi melihat itu semuanya, kita menganggap bahwa kapasitas tim kesehatan kita, gugus tugas COVID-19 di bidang kesehatan ini sangat memadai untuk mengantisipasi apabila kita sudah relaksasi, sudah transisi new normal, nanti bulan Agustus sudah new normal, apabila terjadi sesuatu kita sudah siap semuanya. Ya. Kemudian yang ketiga, itu yang syarat kedua. Syarat ketiga adalah surveillance-nya. Bagaimana cara kita melacak kasus ini? TTI-nya, tes, telusur, dan isolasi. Jadi kita selama ini telah melakukan pemeriksaan dengan menggunakan rapid test itu terhadap 7.153 orang. 7.153 orang, saya bilang dengan Pak Sito kurang, minimal 8.000, ya. Kita temukan yang jumlah reaktif itu 747 orang, kurang sedikit, saya bilang minimal, bayangan saya sekitar 800-an. Kita temukan yang konfirmasi positif 28 orang, saya bilang masih kurang, ya. Idealnya untuk kondisi kota seperti Sintang ini sekitar 40-an, ya. Jadi 28 orang kita temukan, 21 sudah sembuh. Jadi luar biasa kemampuan kita untuk melakukan tes, telusur, dan isolasi. Epidemiologi tingkat penularannya yang di bawah 1, sistem kesehatan kita yang kapasitasnya sangat memadai untuk melakukan new normal, mengantisipasi hal yang paling buruk sekalipun, dan yang terakhir tadi, kemampuan kita untuk melakukan TTI-nya luar biasa bagus. 3 syarat inilah yang sebenarnya menjadi syarat dasar kalau kita mau menuju kenormalan baru. Ditambah dengan 1 syarat lagi, ya, 1 kemampuan kita untuk mencegah kasus imported cases, ya. Kasus impor kita ini, kita berasumsi bahwa di Kalbar ini penanganan COVID-19 bagus. Jadi kalau datangnya dari Pontianak sekarang sudah aman. Tetapi yang paling
kita antisipasi adalah kalau dari daerah perbatasan. Jadi 2 puskesmas kita diberi kemampuan untuk melakukan rapid test, lalu rumah singgah baik di Ketumau Tengah maupun Ketumau Hulu sedang kita tingkatkan. Ketumau Hulu bahkan sedang direnovasi ya Bu Sekda ya, Ketumau Hulu. Kemudian mobil operasional pun kita kasih di sana tuh, mobil bupati itu saya taruh di sana satu, ya, jadi untuk dia mengangkut pasiennya kan. Nah, jadi kita kerjasama juga dengan TNI Polri dan dengan Pamtas ya, pos perbatasan kita, sehingga kemampuan kita untuk menangkal imported cases juga bagus. Kita selama ini sudah mencatat ada 1 kasus yang konfirmasi positif dan alhamdulillah puji Tuhan puji syukur sudah sembuh 1 ya. Jadi itulah ada yang positif 1. Kita memulangkan ke Malaysia juga sudah ada 2 ya, 2. Memulangkan ke provinsi lain banyak sekali, ada dari Sulawesi Tengah, dari Nusa Tenggara Barat ya kan, dari kabupaten lain juga ada ya, jadi bagus. Nah itulah kriteria kalau kita mau menuju new normal. Yang terakhir yang kita pertanyakan adalah apakah masyarakat sudah siap untuk melakukan pembatasan sosial? Ya, 2 hal yang mesti dilakukan oleh masyarakat. Yang pertama adalah meningkatkan imunitas tubuhnya. Vitamin, sayur mayur, madu, telur, alpukat kalau kata Pak Gubernur ya. Nah, ya, imunitas itu daya tahan kita ini harus kuat, sehingga kalau kuman masuk pun dia tidak jadi penyakit pada tubuh kita. Yang kedua, sudahkah masyarakat secara bersama-sama berbasis pada komunitas melakukan pencegahan? Desa siaga, RT siaga, keluarga siaga corona, pendatang baru, catat, lapor, ya kan? Lalu kita lakukan tindakan oleh tim gugus tugas. Ya, sudah siap belum? Kemudian 3 alat pencegahan yang harus selalu 3M nih. Masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ya itu saja, siap dah masyarakat. Nampaknya belum. Ya, inilah sehingga kita perlu berusaha lebih keras, sosialisasi ya dalam masa transisi. Nah kemudian lagi kita berharap nanti bulan Agustus kita lebih siap, sehingga kita putuskan kita mengeluarkan peraturan bupati pedoman tatanan normal baru, produktif dan aman pada kondisi pandemik coronavirus disease 2019 di Kabupaten Sintang. Ini kita keluarkan, ini lengkap sekali panduannya, berisi tata cara ya masyarakat dan dunia usaha, kelompok masyarakat, komunitas itu bertindak menghadapi yang disebut dengan new normal. Kenormalan baru. Kenormalan baru definisinya adalah kembali hidup produktif. Kita ini kan produktif, karena corona kan kita menjadi tidak produktif. Kembali hidup produktif dengan sehat dulu, dengan aman dulu, ya kan? Kemudian dengan kesadaran di tengah ancaman corona. Kembali hidup produktif dengan sehat dan aman di tengah ancaman corona. Itu dulu ya, persepsinya itu kenormalan baru. Ayo produktif tapi sehat, aman, dan dengan kesadaran bahwa corona ini satu keniscayaan akan terus ada. Kita keluarkan panduannya ya. Kemudian lagi dalam peraturan bupati ini disebutkan ada masa transisi selama 1 bulan, dimulai tanggal 6 Juli sampai tanggal 5 Agustus, transisi kenormalan baru ya. Jadi saya umumkan mulai hari Senin nanti. Lalu pada kenormalan baru ini apa saja yang kita lakukan? Yang paling utama adalah sosialisasi yang masif, luar biasa, melibatkan media, melibatkan yang kemarin film-filmnya ini menang nih, ikut lomba ya. Kemudian membentuk satu benchmarking contoh. Warung kopi itu contoh kayak gini, restoran ini kayak gini, karaoke ini kayak gini, transportasi publik ini seperti ini, pasar tradisional ini seperti ini,
perkantoran ini seperti di PTSP, seperti di sekretariat daerah, ya kita membuat contoh, kemudian direplikasikan semuanya pelan-pelan ngikut sampai nanti pada tanggal 5 Agustus kita evaluasi sudah siap, kita udah full new normal, kita kembali produktif dengan sehat dan aman di tengah ancaman corona. Jadi nomor satu, konsep transisi kenormalan baru adalah tadi mempersiapkan masyarakat supaya siap ya menyongsong kenormalan baru ini. Ya, kita ini kan hidup nggak bahagia kalau kena corona terus kan. Kemudian juga ekonomi kita kan terjejas, terganggu kan. Nah oke lah, kita kembali produktif, tapi tadi kita siap dulu masyarakatnya kan. Karena kita yakini bahwa kita di pemerintahan sudah memenuhi syarat, kita sudah berusaha maksimal. Semua orang yang berpotensi menularkan corona sudah kita identifikasi, kita cari, kita identifikasi, kita obati, lalu kemudian kita isolasi supaya dia tidak menularkan pada orang lain kan. Nah sekarang giliran masyarakat kita minta, mari kita disiplin. Jadikan masker ini jadi gaya hidup, lifestyle gaya hidup. Cuci tangan ini jadi gaya hidup, ya jaga jarak ini gaya hidup. Ya. Selain corona kita ini masih ada TBC, ya masih ada ISPA, ya masih ada flu biasa, ya meskipun tidak mematikan tapi kan demam-demam 4 hari, 7 minggu hilang hari produktif kan kasihan kita kan. Masker, jaga jarak itu menjaganya. Ya. Bahkan jangankan penyakit yang seperti itu. Bedi lusung pun, bedi kurap pun dengan kita jaga jarak nih ya. Ini yang cuci tangan dan jaga jarak ini bisa kita cegah. Diare, berak lendir, disentri, ya kan? Kemudian lagi tipes, ya itu kan fekal oral. Itu dengan cuci tangan kita cegah. Jadi kalau 3 gaya hidup ini, masker, cuci tangan, dan jaga jarak kita lakukan, maka akan mempromosikan, meningkatkan ya kesehatan kita karena bisa mencegah berbagai penyakit lain. Ya. Jadi tujuan kenormalan baru seperti itu. Barulah kalau masyarakat siap, oke, untuk menstimulus kegiatan ekonomi kita berikan beberapa relaksasi. Di sektor kesehatan yang pertama adalah kita tahu bahwa konektivitas antara provinsi dengan kabupaten itu tinggi sekali. Transportasi umumnya model kita kemarin menjadi juara 1 nasional. Coba kita contoh, ya seluruh transportasi publik menggunakan contoh model yang kita kemarin videonya menang. Kapasitas hanya 50%, jaga jarak, lalu ada cuci tangan, lalu ada pembelian tiket online, mengurangi pembayaran tunai dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Yang kedua, pesawat. Kita mengerti bahwa keluhan masyarakat karena ada rapid test itu menambah harga tiket pesawatnya. Tiket pesawat 500, rapid testnya kalau 300 kan jadi 800 kan. Ya, dengan situasi seperti ini kita anggap bahwa di Pontianak pun bagus sekali penanganan COVID-19-nya. Maka sekarang bagi penumpang pesawat terbang tidak diperlukan rapid test lagi, hanya pemeriksaan medis ya biasa saja. Dan kemudian rapid test hanya kita lakukan yang ada indikasi. Misalnya pasien datang kita ukur suhunya tinggi 38, ada batuk, ada pilek, nah itu rapid test. Tapi kalau dia sehat-sehat aja udah nggak perlu rapid test ya. Jadi mengurangi juga ongkos penerbangan. Mudah-mudahan yang seminggu 2 kali bisa nambah jadi tiap hari lagi gitu. Bahkan kalau mungkin seperti dulu 1 hari 2 kali penerbangan. Kira-kira begitu. Kemudian karena dalam proses belajar ini, ya proses belajar ini kan kita bagi. Nanti ada rencana kita untuk memulai proses belajar, tetapi khusus yang berkaitan dengan relaksasi di bidang kesehatan, itu kan boarding school, sekolah yang berasrama, ya kan. Kemudian lagi pondok-pondok pesantren kan, beberapa yang akan memulainya. Menjadi keluhan dari wali santri dan orang tua murid yang di boarding school, sekolah berasrama itu kalau kewajiban rapid testnya harus bayar.
Jadi udah kita putuskan dengan Kepala Dinas Kesehatan tadi, seluruh rapid test untuk sekolah berasrama dan pondok pesantren kita gratiskan saja. Ya, itulah bentuk ininya ya, bentuk fasilitasi di bidang kesehatan. Itu pertama. Ada lagi bidang kesehatan, Pak Sinto? Cukup kan? Yang kedua, yang selalu menjadi, kan Pak Sudirman sudah nyatakan bahwa ada sekitar 11 ribuan UMKM kita yang terjejas karena corona. Banyaknya kan di sektor warung kopi dan restoran. Ya, cobalah dalam sosialisasi yang masif ini kita beri relaksasi restoran dan kopi Medan, warung kopi ini ya, itu boleh sampai jam 11 lah. Ya. Tetapi kewajiban dia menyelenggarakan protokol kesehatan, cuci tangan, masker, jaga jarak. Pada fase transisi ini ada penegakan peraturan tetapi sifatnya pembinaan. Sesudah nanti new normal kita berlakukan mulai tanggal 6 Agustus, itu tentu ada sanksi ya. Udah kita kasih tahu berkali-kali masih juga enggak ya, apa boleh buatlah. Misalnya sanksi kepada masyarakat. Kalau dia nggak pakai masker, jangan dikasih masuk restoran sama warung kopi, misalnya ya. Kemudian lagi, kalau warung kopinya yang memang tidak ngatur sesuai dengan protokol, kita kasih peringatan 1, peringatan kedua, lalu izinnya kita cabut, kira-kira seperti itu. Ya, nah, kalau kopi Medan dicabut bahaya juga kan? Iya, kira-kira demikian. Itu relaksasinya. Lalu bar, resto. Apalagi itu, bukan resto, bar, diskotik, karaoke, itu boleh buka sampai jam 12 malam, ya. Tetapi harus menyelenggarakan protokol kesehatan. Ya, kalau warung kopi ini kan dari pagi ya sampai jam 11 cukuplah untuk menyicil di bank, Pak. Tapi karena karaoke ini kan ada orang ke karaoke maghrib Pak, ya kan? Mungkin dia perginya jam 8 ya udahlah sampai jam 12 boleh lah ya. Ini relaksasinya. Nah kemudian lagi apa lagi? Tempat wisata dan ruang publik semuanya dibuka, tapi harus menyelenggarakan protokol kesehatan. Kita kan juara 1 yang Sampang Bidar. Sampang Bidar ini nanti diawasi terus tuh. Kalau makin hari protokolnya tidak diikutin lagi, tidak pakai cuci tangan lagi, tidak diinikan suhunya, lalu tidak ada pembayaran online, lalu tidak ada lagi sekat plastik pada meja-mejanya. Bisa nggak jadi dapat DID 3 miliar kita tuh. Ya. Jadi itu sebagai benchmarking tempat wisata yang lain seperti Motor Bandung, Jembatan Merah di Rumah Kopi itu, ya. Bukit Kelam. Ya, itu semuanya mestinya dengan menggunakan protokol kesehatan termasuk museum Kapuas Raya. Ya, itu harus menggunakan protokol kesehatan. Ya itu relaksasinya buka semua, boleh. Ya ruang publik buka, tapi harus protokol kesehatannya. Kita latih bahasa kita. Kemudian sarana olahraga bagaimana? 2. Kalau yang indoor seperti di Indoor Apang Semangai, di Gor Ahmad Yani bulu tangkis, di gelanggang meja pingpong, padepokan silat, silakan buka. 1 protokol kesehatan diselenggarakan, yang kedua menghitung kapasitas daya tampung gedungnya harus 50%. Ya, 50%. Kalau misalnya di indoor kita pertandingan futsal yang ramai itu biasanya Nexa Negeri 1 lawan Spansa Pancastia, ya, itu penuh kan. Nah sekarang boleh hanya 50% kapasitas. Kira-kira gitu supaya dimungkinkan jaga jarak. Ya, jadi boleh olahraga. Yang outdoor silakan aja, asal bisa jaga jarak. Masa orang jogging nempel-nempel kan enggak ya. Jogging pasti jaga jarak dong. Ya, kira-kira begitu. Pertandingan bola boleh, ya. Cuma selebrasinya nggak usah peluk-pelukan. Nah, kira-kira begitu kan. Liga Inggris ya udah jalan, Liga Italia udah mulai, masa kita turnamen Jarod Cup aja nggak boleh kan? Mungkin lah, jadi pertandingan bola boleh. Ya, kira-kira demikian olahraga ya. Lalu relaksasi kalau sarana ibadah sudah kita buat edarannya bahwa diperbolehkan melakukan peribadahan.
hanya protokol kesehatan kita selenggarakan, sediakan tempat cuci tangan, masker, jaga jarak. Ya. Kalau buat yang muslim, karena dia itu sholat Jumat habis azan, khutbah, lalu sembahyang, yang mungkin dia satu kali, sehingga kita himbau kalau perlu di luarnya itu juga tetap jaga jarak, kalau perlu tambah tenda, ya kan? Sementara buat umat agama lain yang boleh misa dan ibadahnya itu satu hari berapa kali, diatur lebih dari satu kali. Ya, kira-kira demikian ibadah ya. Ibadah sudah, olahraga sudah, pasar taridun sudah, terakhir nanti. Transportasi umum sudah, kegiatan sosial, perkawinan, kumpul-kumpul kegiatan keagamaan, konser-konser, boleh dilakukan, tapi menggunakan protokol kesehatan dan menghitung daya tampung gedungnya. Tadi kawinan Habib itu terlalu ramai dari pagi itu kan. Nah, tapi tempat lain tadi saya tengok, saya begini dari mau undangan kan, tempat lain saya agak lumayan lah. Tempatnya Habib tadi ini yang ramai ini. Ya. Cuma karena udah mau normal, mau kita larang pun bagaimana kan. Lalu juga ada pada pakai masker tuh tadi saya tengok di sana. Ya, jadi lihat daya tampungnya lah, ya. Separuh daya tampung boleh. Konser musik kalau ada teman-teman media mau datangkan Iwan Fals silakan aja. Cuma kalau dia di gedung ya separuh kapasitas saja. Gitu, kan? Inilah karisma lah kan. Itu ramai itu kan. Silakan. Ya. Oke. Kegiatan sosial sudah. Lalu yang paling penting ini yang ditunggu-tunggu orang, proses belajar mengajar. Saya sudah sejak sebulan lalu berjuang nih. Saya sudah perintahkan kepada Dinas Pendidikan tadi. Pertama, bahwa untuk wilayah perkotaan pada tahun ajaran baru mulai tanggal 13 harus ada percontohan proses belajar mengajar tatap muka minimal di 1 SD dan 1 SMP. Percontohan supaya bisa kita dicontoh oleh sekolah-sekolah yang lain. Dari Pak Kadis mudah-mudahan bisa 2 Pak, silakan aja minimal 1 saya bilang supaya ada contoh yang di perkotaan. Ya, kita udah ada videonya itu di SD 1 dan SMP 1, bagus sekali sih kalau memang sesuai dengan video tadi. Tapi tetap tadi melaksanakan protokol kesehatan, kemudian melihat daya tampung. Karena bangkunya harus 1 orang 1, nggak boleh 2 lagi nih kan. Ya, melihat daya tampung, kalaulah dimungkinkan dibagi 2 shift silahkan. Tapi kalau mau mulainya dengan proses belajar tatap muka itu 1 minggu hanya 3 kali secara bergilir, silahkan saja. Ya. Pada tanggal 10, ya, internal dari Dinas Pendidikan akan melakukan rapat evaluasi terakhir persiapan ini Bu Sekda. Nanti barangkali Bu Sekda bisa mengontrolnya, ya Pak Benat juga mengontrolnya. Ya, 13 tahun ajaran baru ada, perkotaan ada contoh, lalu di daerah yang aman. Saya tidak suka pakai zona, zonanya hijau. Tapi yang menularkan ini kan bukan dari orang situ. Kalau orang luar yang datang kan tetap aja dia terjadi penularan ya. Yang aman, contoh Melaban Bedini, di Tapang Menua, enggak sampai corona ke sana, ya kan? Buka aja, saya bilang. Ya, nanti akan dipilih oleh Dinas Kesehatan. Mana di setiap kecamatan yang udah boleh dibuka, ya. Nah itu nanti mulai tahun ajaran baru tanggal 13. Kemudian yang terakhir, saudara sekalian, jadi kalaulah saya bilang 28 kurang, harus 40 kasus. Kalau saya bilang relatifnya masih kurang, itu karena belum kita hitung pasar tradisional. Pasar itu di seluruh dunia, ya, itu jadi super spreader. Super tuh hebat, spreader itu penyebar. Ya. Jadi penyebar corona itu sekarang ini dari pasar. Kan pasar Johar di Semarang tutup, Tunjungan tutup, ya kan itu kira-kira kan. Ini dari pasar. Tetapi, ya kan, Pak Sinto sudah simulasi rapid test, banyak yang reaktif. Subuh-subuh saya pergi ke sana tuh, pasar Masuka tuh. Saya hitung tuh omset dia entah berapa miliar yang akan hilang kalau pasar ini ditutup.
nggak tega saya. Ya. Jadi begini, tolong sosialisasi yang utama ini tugas khusus buat Kepala Dinas Perindakop. Ya, kita bikin itu aja anak muda kreatif kita Nyong dan kawan-kawan. Dewa lakukan langkah-langkah untuk kesiapan pasar tradisional menuju kenormalan baru. Ya, jadi ada jaga jarak untuk pasar tumpahnya, lalu ada sekat plastik untuk yang jualannya, seluruhnya pakai masker, penjual maupun pembeli. Lalu kemudian PCR kita mudah-mudahan minggu depan hadir. Kita nggak mau lagi pakai rapid, karena kalau rapid itu konsekuensinya adalah yang reaktif kita isolasi, dia tidak bisa dagang kan. Kita akan langsung swab, 1 hari dapat hasilnya. Ya, jadi yang positif langsung kita angkut ke rumah sakit. Kira-kira demikian, mungkin sosialisasi di sana saya sudah janji dengan Bu Camat, nanti saya sendiri lah yang sosialisasi di pasar tuh. Karena dengan pasar nih kita hati-hati, kita tahu itulah pusat ekonomi kita. Seram lihatnya. Jam 2, jam 3 itu mobil dari Empawa, dari Sentete, dari apa kan yang bawa ikan, bawa sayur mayur, bawa ayam, bawa telur kan datang semua. Diambil oleh agen-agen di Sintangnya, dibagikan kepada agen-agen kecil, dibagikan lagi pada pedagang-pedagang keliling kan, ini luar biasa. Ya, dari lokasi semua sayur mayur pun datang kan. Nah, kita mesti hati-hati. Jadi saya minta kita sosialisasi dulu. Ya, udah itu nanti kita lihat. Dan nggak usah pakai rapid test lagi, kita langsung pakai PCR aja. Ya, karena kalau rapid kan reaktif, lalu dia harus diisolasi, lalu yang ngasih makan siapa? Kira-kira gitu kan? Nah, kita jadi itu aja. Jadi tutup pasar. Demikian beberapa relaksasi yang kita berikan supaya masyarakat memahaminya, tetapi masyarakat juga dituntut tadi kesadarannya bahwa yang bisa mencegah corona ini kewajiban pemerintah untuk menjaga TTI-nya, tes, telusur, dan isolasi, tetapi menjadi kewajiban masyarakat untuk mampu melakukan 2 hal, meningkatkan imunitas tubuhnya, kemudian bisa melakukan pencegahan dengan 3 hal, masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Hari Senin akan diundangkan ya Bu Sega ya, dengan transisi selama 1 bulan, tanggal 6 Juli sampai tanggal 5 Agustus. Tanggal 6 Agustus kita berharap kita memang betul-betul sudah full bisa ke kenormalan baru. Secara demikian, ada beberapa organisasi perangkat daerah yang ada di sini. Mereka akan susun. Nanti pada hari Senin akan keluar edaran Bupati tentang apa yang saya sebutkan, relaksasi tadi, edaran Bupati yang keluar hari Senin. Nah, kemudian kalau ada teman-teman media ingin bertanya, memberikan saran, masukan kepada teman-teman OPD, silahkan. Kalau dengan Bupati kan udah bosan kita nih ngomong-ngomong terus kan. Demikian, selamat sore, salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.